Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadana Sadewa dengan NPM 200810810203 ingin mempresentasikan mengenai demo final project dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas A081. Demo final project ini ditujukan untuk sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan kelas A ini. Jadi sedikit mengulas kembali, final project saya itu tentang permainan tic-tac-toe yang menggunakan algoritma Minimax sebagai kecerdasan buatannya. Di sini pada jurnal ajuan, saya ingin kembali mengulas mengenai apa itu tic-tac-toe secara general dan juga bagaimana algoritma Minimax ini mempengaruhi permainan dalam tic-tac-toe. Jadi kalau kita ke bawah sini, sebelumnya permainan tic-tac-toe itu adalah permainan antara dua pemain yang yang eee, yang dimainkan oleh dua pemain yang ditentukan kemenangannya berdasarkan satu simbol, maksudnya pemainnya punya 2 simbol yaitu X dan juga O, dan kemenangannya ditentukan jika salah satu simbol tersebut memenuhi persamaan di mana, satu simbol tersebut, berbentuk secara diagonal, horizontal maupun vertikal pada papan tic-tac-toe-nya. Nah, kemudian untuk algoritma Minimax sendiri, itu dia bekerja sebagai, penentu nilai terbaik dan juga nilai terburuk yang ada pada peran kecerdasan buatannya sendiri, di mana kalau, saya sebagai manusia sendiri dan nanti, algoritma ini akan menjalankan peran sebagai musuhnya atau komputernya sendiri. Di sini ada sedikit ulasan kalau, algoritma Minimax adalah sebuah algoritma yang mendasari pola pikir langkah penyelesaian masalah dalam beberapa jenis permainan papan yang berbasis kecerdasan buatan dalam komputer seperti tic-tac-toe, checkers, catur, dan lain-lain. Kemudian algoritma Minimax merupakan algoritma pencarian yang akan melakukan penelusuran pada setiap node hingga diperoleh nilai maksimum. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan untuk bagaimana trinya ini, bekerja dalam sebuah permainan tic-tac-toe. Ini adalah gambar 2.2 yang merupakan gambar pohon keputusan min-max. Jadi di sini, pada bagian max ini, bagian paling atas ini adalah O ya, peran jalan O. Jadi dimisalkan kalau ini adalah peran sebagai komputer atau kecerdasan buatan itu sendiri, di mana kecerdasan buatan itu sendiri yang menggunakan algoritma min-max ingin mencari nilai terbaiknya, pada, move-nya atau perpindahan yang ingin dipilihnya, yaitu perpindahan terhadap, simbol O-nya ini. Jadi tentunya di sini ada penjelasan maximizing O. Jadi nilai terbaik, pada komputer itu yaitu menjalankan, O dengan base move-nya itu pada indeks 1,1 karena di sini, papannya memakai array 2 dimensi, jadi memakai indeks, 2 seperti ini yaitu 1,1 atau di senternya. Nah, jika di senternya itu jadi hasilnya di sini dan itu akan mengembalikan nilai +1 di mana poinnya itu poin plus untuk, komputernya sendiri. Dan kalau kok poinnya 0 itu yaitu jika hasilnya belum, selesai atau seri. Kemudian kalau poinnya -1 itu adalah, kemungkinan terburuk bagi komputernya itu sendiri atau, kalah komputer itu memungkinkan kalau ia kalah oleh player lain atau manusia gitu. Kemudian setelah, tadi mencari kemungkinan terbaik di sini, kemudian pada peran kedua di sini, yaitu peran X, di mana peran kita gitu sebagai player, dan peran kita ini tentunya kalau, dilihat dari POV kita sendiri, tentunya kita akan mencari peran terbaik juga. Cuma kalau, di dalam pandangan, kecerdasan buatannya ini sendiri atau robot komputernya ini sendiri, itu kita dihitung sebagai kemungkinan terburuk atau min. Jadi walaupun dilihat di kita inginnya mencari yang terbaik, tapi di komputer itu sebagai ancaman atau kemungkinan terburuk. Di mana di sini kemungkinan terburuknya itu pasti mendapatkan nilai -1. Di sini misalnya dicontoh sebagai peran X, misalnya peran X-nya menjalankan, X di sini, menaruh X di indeks ini, di tengah ini, itu kemungkinan, itu sudah pasti kita manusia udah bakal menang gitu dalam game ini. Kemudian untuk, misalnya yang seri ini atau yang belum ditentukan kemenangannya atau kekalahannya, itu masih dapat diteruskan trinya untuk mendapatkan hasil hasil akhirnya gitu. Nah setelah itu, lanjutkan lagi, kurang lebih kayak sama seperti sebelumnya, yaitu komputernya ini mencari nilai terbaik untuk peranannya atau jalan perpindahannya, move-nya. Di sini dia mencari nilai max-nya itu pada indeks di tengah-tengah ini untuk menjalankan nilai O, yaitu mendapatkan poin 1, di mana itu adalah poin terbaik baginya, dan juga kalau untuk terburuknya tadi sudah -1 pada bagian sini. Dan lain-lainnya selainnya itu adalah mendapatkan poin 0 dari tri-tri ini, di mana itu adalah hasil seri.
Oke, kemungkinan kurang lebih seperti itu untuk penjelasan algoritma Minimax sendiri. Kemudian pada demo programnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai, input, output, dan input, proses, dan juga output pada aplikasi yang saya tuliskan ini, yaitu aplikasi Android, di mana inputnya di situ, di sini saya punya array, di mana array itu bertipe image, di mana ini hanya untuk tampilannya saja, makanya dia array-nya bertipe image, view, dan untuk array aslinya yang menjadi perhitungan adalah pada, file board ini. Jadi di sini array-nya bertipe string, dengan nanti akan diisi sebagai nilai variabel player dan juga komputer, yaitu O dan X, dan bersize 3, array-nya juga bersize 3. Jadi ini tuh array deklarasi array, 3 dimensi. Juga maksud saya 2 dimensi, dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk board-nya sendiri, di sini kita inisialisasi untuk panggilan kelas board yang tadi. Kemudian di sini adalah untuk memanggil fungsi untuk meng-loading board-nya atau meng-load papannya yang nantinya ada di bawah sini. Kemudian di sini adalah, button restart, di mana kita akan me-restart papannya kembali, dan juga dipanggil fungsi mapboard UI. Nah, untuk fungsinya sendiri, kalau load board ini untuk meletakkan di mana seperti, sebentar agak saya contohkan pada aplikasi sendiri, yang akan saya jalankan ulang terlebih dahulu, sambil menunggu jalan program. Jadi di sini tuh adalah di posisi di mana, seperti hubungan layout, ada kotak-kotak atau papan tersebut, misalnya di sini width, height, jadi, papan itu berlebar, satu papan itu berlebar 300 dan tingginya 300, kemudian ada margin-nya dan sebagainya. Kemudian di sini bisa kita atur background color-nya sendiri. Kemudian juga di sini adalah set output listener, itu jika, salah satu papan itu diklik, maka itu akan mengirimkan data, berupa array 2 dimensi dengan indeks I, baris I, dan juga kolom J, seperti itu. Kemudian untuk mapboard to UI ini, jadi nanti kita akan, semacam mengkonversi dari board yang diperhitungkan di sini dengan algoritma Minimax ke UI-nya. Di mana kalau di sini kita menggunakan nested for untuk, looping array 2 dimensinya, yang menggunakan, nilai konstan di sini, misal player itu nanti kita set image-nya circle atau bulat. Jadi bulat ini, adalah salah satu input dan juga cross gambar input. Di sini udah saya masukkan di filenya, storage yang kurang lebih. Kemudian is enabled itu artinya, itu dan tidak bisa diklik lagi, false. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah proses kalau, salah satu papan itu diklik, ya di sini. Jika, board-nya itu is not game over, jadi masih ada main, di sini kita buat sel itu nanti ada di sini, jadi hanya penampung saja antara, semacam kayak array 2 dimensinya, apa itu kolomnya, yang mana kolomnya, dan juga yang mana barisnya. Ya jadi itu sel. Jadi di sini place move itu fungsi yang akan dipanggil pada board di sini, place move-nya itu, sama untuk menandakan di mana kita akan semacam, memberi, arti gitu bahwa board dengan sel atau sel I atau sel row itu baris, kemudian dengan indeks, kolomnya itu dimiliki oleh player yang mana. Di sini player nanti ada 2, yaitu ada player player atau manusia kita sendiri, kemudian ada player komputer atau, AI-nya sendiri. Di sini place move, jika diklik nanti sebagai kita ya, kita manusia sebagai manusia nanti akan, sebagai hitung player dengan memasukkan selnya, kemudian buat minimax dengan settingan awalnya, def-nya itu 0, kemudian di sini komputernya perannya nanti akan dijalankan. Jadi pergantian seperti itu, dan komputer move ini dipanggil, berdasarkan nanti yang ada di board, si board. Jadi intinya di situ untuk menandakan gitu kalau komputer move ini nanti dimiliki oleh player komputer, dan kemudian mapboard UI itu dipanggil kembali yang tadi untuk mengatur circle dan juga cross-nya. Kemudian di sini saya menambahkan sedikit sound-nya, efek sound. Kemudian juga notifikasi di mana bukan notifikasi sih, semacam teks, di mana kalau komputer menang, nanti ada teks komputer menang. Di sini inputnya udah saya masukkan filenya, jadi tinggal, tampil. Kemudian kalau player menang, nanti akan tulisan player menang. Kemudian kalau game over, itu gamenya selesai. Kemudian di sini kita akan masuk ke board di mana proses algoritma minimax dan juga proses penentuan di mana kalau game udah selesai atau udah dimenangkan oleh satu player gitu. Jadi di sini buat array 2 dimensi dengan size 3 dan juga 3, 3 kali 3 seperti itu, dengan tipenya string, tambah-tambah null. Kemudian kita buat, file available cells, di mana available cells ini akan menampung semacam sel-sel yang belum diklik oleh player-nya tersebut. Jadi di sini mempunyai nested for dari baris pertama, kolom pertama itu sampai baris terakhir. Kolom terakhir itu akan di looping dan dicari mana, sel yang available, itu yang tersedia. Jadi nanti akan ditambahkan di sini, dibuat variabel baru cells, tipe data sel tadi yang sebagai penampung
baris dan kolomnya pada array 2 dimensinya ini dan itu dia. Di sini untuk tidak tahu kalau itu kosong, kita memakai fungsi is null or empty. Kemudian kita lanjut, kalau is game over, kalau game selesai itu didapatkan ketika entah kalau komputer menang atau komputer player menang, manusia menang, dan juga variable cell is empty atau semacam seri gitu. Jadi nanti di reset, jadi empty lagi gitu cells. Maksudnya kalau variable cell is empty itu maksudnya cells itu udah terisi semua. Kemudian kalau di sini ada validasinya, kalau komputer menang, di sini akan cek blocknya secara diagonal di mana disesuaikan saja indeksnya kayak indeks ke 0, uh, indeks board baris ke 0 dan kolom ke 0 sama dengan board baris ke 1 kolom ke 1, juga board baris ke 0 kolom ke 0 sama juga dengan board baris ke 2 kolom ke 2 itu yaitu bentuk diagonal. Kemudian dilakukan dengan sama dengan diagonal. Misalnya tadi diagonal dari kiri ke kanan, sekarang diagonal dari kanan ke kiri. Itu untuk komputernya warnanya. Kemudian di sini ada juga untuk ngecek secara horizontal di mana memakai for loop yang akan mengelup. Di sini misalnya boardnya 0, indeks ke 0 sama dengan board indeks ke baris ke 0, kolom ke 0 sama dengan board baris ke 0, indeks ke 1 sama dengan board baris ke 0, indeks ke 0, dan juga board baris ke 0, indeks ke 2. Jadi itu cek secara horizontal gitu untuk barisnya. Dan juga untuk kolomnya seperti itu juga hanya dibalik saja urutan indeksnya. Untuk player pun itu sama, hanya saja di sini kita beri status kalau itu player dan juga player kalau di atas itu komputer dan juga komputer, dan mengembalikan nilai boolean. Kemudian di sini ada buat komputer smooth, di mana itu akan bertipe cell yang awal 0 untuk menandakan kalau ini adalah jalannya komputer. Dan di sini adalah algoritma Minimax sendiri, di mana dia itu memiliki parameter depth kedalaman dan juga player, yaitu nanti akan berisi menentukan kalau itu player komputer atau player manusia gitu, atau player biasa. Dia mengembalikan nilai integer. Di mana kalau pertama jika komputer menang itu akan mereturn +1, kalau playernya menang itu akan mereturn -1 untuk kemungkinan terburuk, kalau +1 kemungkinan terbaik. Kalau empty available cells empty atau itu udah seri semua jadi nggak ada yang menang dan kalah, itu akan mereturn 0, draw, tied gitu. Nah di sini untuk inisialisasi pertamanya itu sengaja memakai nilai minimax minnya itu variable min untuk sebagai integer max value atau untuk di-compare dengan nilai yang min asli nanti, dan juga maxnya dengan itu diartikan dengan nilai minimum value dari integer, itu nanti hanya sebagai penampung dan akan di-compare dengan nilai asli dari max sendiri nanti di for loop sini. Jadi di for-nya ini kita akan mengelup pada sel-sel yang tersedia atau available cell di sini, dan kita akan membuat variable cell dengan variable cell kemudian indeks ke i. Nah, jika player itu komputer, nanti kita akan jalankan place move cell, kemudian itu sel ada jalannya komputer. Di sini current score akan memanggil kembali fungsi minimax yang akan dipanggil kembali dan juga mempunyai meneruskan kalau ini adalah player dan meneruskan kalau ini adalah bagian sini. Dan itu akan mempunyai fungsi rekursif dan itu akan mengelup ke seluruh available cells yang empty, dicoba dengan mengecek kemungkinan terbaik dan juga terburuk pada AI-nya sendiri. Jadi di sini ada place move untuk mengecek kemungkinan terbaik bagi AI-nya, makanya di sini ada fungsi max, dan juga kalau misalnya bagian sini itu untuk mengecek kemungkinan terburuk bagi lawan AI-nya itu sendiri, itu player, dengan mengecek min gitu. Jadi di sini misalnya max-nya itu sama dengan, di sini ada fungsi max, yaitu untuk membandingkan misalnya current score dan juga max ini dibandingkan dengan awalan max tadi. Di sini kita tentu memakai yang terbaru, nilai pertama itu pasti nanti terupdate dengan current score sini, karena di sini min itu minus ya, dan current score itu pasti di atas 0 gitu. Dan nanti misalnya udah di loop, jadi perbandingannya tuh current score dan max ini jadi nilai terbaik. Dan nanti dibandingkan lagi, jika current score-nya itu lebih baik daripada nilai terbaik ini, nanti akan dijadikan current score ini dijadikan nilai terbaik karena dibandingkan dengan si max di sini. Kalau current score lebih dari 0 di sini akan dijalankan komputer sebelumnya, atau ini belum dimenangkan ya, jadi masih 0. Dan kalau misal 1 ini akan di-reset lagi boardnya karena udah menang komputernya. Dan juga di sini kalau sebagai player-nya misalnya kalau current score sama seperti tadi, hanya saja di sini untuk mengecek kemungkinan terburuk dengan menggunakan fungsi min untuk membandingkan current score dan juga kemungkinan terburuknya sendiri min di sini pada perulangan available cells ini. Dan juga nantinya misalnya min-1, berarti itu di sini player menang ya, dan juga board-nya akan di reset dengan empty string di sini. Dan di return jika player sebenarnya komputer akan return max, kalau tidak itu return min. Oke, dan ini fungsi yang tadi untuk menampung board dengan kolom dan baris yang mana dan player yang mana. Oke, kurang lebih itu untuk programnya, dan untuk menjalankannya saya jalankan seperti ini. Untuk program tic-tac-toe-nya coba kita jalankan sebagai player, kita yang bulat,
lingkaran dan komputer yang X. Di sini saya coba mainkan seri, permainan seri, jadi permainannya seri gitu, nggak bisa dikalahkan. Misalnya saya sengaja kalahkan, di sini sudah nggak bisa kalah karena tadi terlanjur seri, saya coba lagi. Nah, di sini komputer menang. Jadi ini agak sulit bagi kita untuk memenangkan permainan karena algoritma Minimax-nya sangat akurat di sini, maka sulit gitu untuk menang. Makanya komputernya selalu menang bisa kalau misalnya kita teledor. Jadi itu saja demo Final Project UAS dari saya sendiri, Ramadhan Nusantara dengan NPM terakhir 203. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.